Halo, selamat malam. Di tutorial kali ini saya akan share eh, tutorial untuk upgrading MariaDB database server. Jadi, semisal saat ini database server Anda running di MariaDB, misalnya 10.1 atau mungkin 10.2 dan ingin upgrade ke versi paling mutakhir, yaitu versi 10.5 upgrading MariaDB. Di semisal Anda mau upgrade ke versi MariaDB 10.1 all stable ke MariaDB 10.5. Jadi MariaDB all stable ke MariaDB 10.5. Jadi saya akan share tutorialnya step by step, mulai dari upgrading, terus removing, kemudian instalasi MariaDB 10.5. Jadi karena ini drop in replacement for MySQL, jadi untuk sintak atau variabelnya itu kebanyakan sama atau mirip dengan MySQL. Dan MariaDB justru jauh lebih unggul dari MySQL. Jadi untuk versi community edition atau versi komunitas, kalau enterprise mungkin berbeda cerita. Kalau enterprise, jadi saya akan gunakan virtual machine atau cloud server 5 USD dari DigitalOcean. Lalu saya akan deploy MariaDB 10.1. Jadi pertama yang perlu disiapkan repository MariaDB. Jadi kita perlu repository dari official website MariaDB, dan kita perlu mendownload software dan menginstalnya ke server kita atau ke mesin virtual kita.
Oke, saya bikin dropletnya dulu, atau order atau create virtual machine-nya dulu. Jadi kalau digital ocean kan mereka sistemnya pembayaran di belakang, jadi kita bisa create dan menghapus VPS sesuka kita. Jadi beda jika kita membeli misalnya VPS di provider lain, seperti misalnya Ramnot misalnya Ramnot. Jadi kalau Digital Ocean, Vultr, Linode, dan dan AWS itu untuk pembayaran mereka bisa di belakang. Jadi kalau Digital Ocean, Linode, Vultr, jadi kita bisa create virtual machine sesuka kita dan menghapusnya kalau tidak perlu. Jadi untuk lingkungan pengembangan atau pengujian itu sangat cocok. Saya deploy VM dengan sistem operasi Debian 10. Lalu kita pakai password generator, jadi biar tugasnya lebih gampang dikerjakan. Untuk data center, untuk pilihan data center Anda bisa memilih sesuai dengan region yang diinginkan, atau sesuai dengan target visitor, atau ya sesuai dengan target visitor dari website Anda. Kalau targetnya lokal Singapura tentu lebih cocok. Kalau menargetkan United States atau mungkin Eropa, bisa ke New York atau mungkin Amsterdam, San Francisco. Kalau lebih spesifik ditargetkan ke Eropa, untuk cocoknya London, Frankfurt atau Frankfurt Jerman. Oke, saya create dropletnya. Jadi kalau di MariaDB database server itu untuk proses upgrade-nya, semisal kalau sekarang berjauh dan ingin melakukan upgrading ke versi 10.5, itu harus bertahap. Jadi mulai 10.1, 10.2, 10.3, 10.3, kemudian yang terakhir 10.5. Jadi tidak bisa langsung dari 10.1 langsung ke 10.5, itu tidak bisa. Dan meskipun bisa, itu nanti umumnya akan mengalami banyak kendala atau mungkin error atau mungkin nanti database servernya tidak dapat bekerja dengan semestinya. Jadi untuk upgrade sebaiknya dilakukan bertahap. Jadi tidak bisa kita langsung dari versi 10.1 ke 10.5, itu biasanya akan muncul banyak masalah. Jadi step by step.
di upgrade nya harus seperti ini, misalnya dari versi 55 langsung ke 10.0, kemudian 10.1, 10.2, dan kemudian 10.3. Jadi kita tidak bisa melakukannya langsung ke 10.1 langsung loncat ke 10.5, itu tidak bisa. Jadi harus bertahap. Oke, saya login ke Gnome Terminal. Kemudian jangan lupa jalankan sistem update, apt update. Dan apt upgrade, jadi untuk memperbarui sistem dan menambal kerentanan atau bug fix security pada sistem operasi yang kita gunakan. Kemudian saya akan mencoba menginstal versi 10.4 dan kemudian mengupgrade ke 10.5. Kita pakai all stable. Kemudian kita pilih mirroring. Untuk mirroring bisa pilih yang paling dekat dengan data center dari virtual machine kita, dari server kita. Misalnya server Singapura, kita bisa ambil mirroring Singapura seperti nasional, kita pilih National University of Singapore. Kemudian kita install software property common. Kemudian kita add MariaDB signing key. Lalu kita add repository MariaDB 10.4. Lalu kita jalankan sistem update sekali lagi, update, dan kita install MariaDB. Dan kalau misalnya ingin cek reporting database server, kita bisa install MySQL Tuner. Jadi meskipun beberapa mungkin developer web atau mungkin sistem administrator atau sysadmin dari beberapa golongan sysadmin tertentu mungkin menganggap bahwa MySQL Tuner script yang buruk untuk melakukan monitoring pada database server. Jadi untuk kita mengecek konfigurasi pada database server kita seperti max connection dan kemudian tab TMP table case dan InnoDB buffer pool, dan kemudian mungkin beberapa pihak menganggap MySQL Tuner mungkin script yang buruk atau terlalu script yang untuk membenahi kinerja MySQL. Jadi kalau
dari sudut pandang saya tidak terlalu buruk untuk MySQL Tuner, jadi masih dapat dimanfaatkan, sangat dapat dimanfaatkan untuk melakukan tweaking atau tuning kinerja pada database server baik itu MariaDB dan MySQL. Oke, kemudian kita start MySQL service MySQL restart. Lalu kita jalankan MySQL secure installation, jadi kita amankan instalasi database server kita dan kita press enter. Kemudian switch to Unix socket authentication, press no. Change the root password, yes. Jadi kita perlu set passwordnya, di passwordnya kita perlu set karena kan instalasinya masih baru, jadi perlu kita set password root. Dan pastikan untuk password rootnya jangan disamakan dengan password root virtual machine kita. Jadi antara password database dan database server dan DBMS system kita dengan root dari virtual machine kita kalau bisa jangan disamakan. Dan remove anonymous user dan disallow root token remotely, yes. Test database, yes. Reflect table, no, yes. Dan kita verifikasi versi yang terinstall, versi 10.4.18 MariaDB menggunakan Redline 52. Nah, dari sini kita lanjutkan untuk upgrade ke versi 10.5 dan kita wajib menghapus terlebih dahulu. Jadi database server yang terinstall wajib kita hapus dulu. apt auto remove auto clean. Namun dalam beberapa kondisi tertentu atau kadangkala kita tidak perlu menghapus database server yang terinstall saat ini, namun justru langsung kita tambahkan repository dan upgrading ke versi yang ke atasnya. Jadi kalau saya ada dua opsi, biasanya yang terinstall saat ini dihapus dulu dan kemudian kita upgrade, dan atau mungkin langsung melompat ke upgrade, jadi ke versi atasnya, dan kita add signing key dan kemudian repository MariaDB 10.5 untuk Debian 10 buster, kode 9 buster. Kemudian kita update sistem sekali lagi. Lalu kita install MariaDB 10.5. Oke. Oke, sekarang dari sini kita restart database server kita atau sistem DBMS kita. Untuk Debian Ubuntu untuk restartnya menggunakan service MySQL restart. Kalau di Red Hat Enterprise Linux, Fedora atau mungkin CentOS Linux itu menggunakan MySQLD atau mungkin MariaDB. Jadi untuk perintahnya berbeda, jadi kita bisa gunakan ini, atau mungkin sistem CTL restart MySQL service, dan mungkin sistem CTL restart MariaDB service. Jadi
Untuk command-nya seperti ini, untuk command atau perintah dasarnya untuk melakukan restart. Kalau di CentOS saya gunakan ini CentOS atau di keluarga Red Hat, CentOS dan Fedora. Jadi dari distro tersebut untuk restartnya berbeda. Service MySQLD restart dan kemudian atau service MariaDB restart dan sistem CTL restart MySQLD service. Namun saya kurang untuk Debian 10 Buster ini saya agak heran kenapa semua command yang dipakai di sini seharusnya kan cuman ini MySQL, MariaDB dan MySQL ini. Kok di sini bisa terpakai, jadi untuk CentOS dan Red Hat untuk ini saya kurang begitu paham untuk restart service-nya. Kemudian kita amankan instalasi MySQL server MySQL installation dan password. Yes MySQL. Seharusnya untuk mungkin entah dari sistem Debian untuk restart service MariaDB ini untuk command atau perintah yang seharusnya hanya bisa dijalankan di CentOS, di sini justru bisa dijalankan. Kalau di Ubuntu biasanya tidak, setahu saya tidak bisa kalau kita jalankan MariaDB dan MySQLD. Oke, kita verifikasi versi yang terinstall 10.5.9. kemudian kita reboot database server, reboot virtual machine-nya. Dan kita konekkan kembali. Coba login ke MariaDB Play. Oke, dari sini saya rasa sudah cukup. Nanti saya akan lanjutkan ke tutorial berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.